Hai semua, ketemu dengan saya Gary Hukubun. Hari ini saya ingin berbagi kepada kalian semua sebuah kisah ilustrasi yang menurut saya kisah ini sangat bermanfaat apabila kita dengar. Kisah ini juga membuat saya secara pribadi semakin yakin bahwa di balik sebuah masalah pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Kadang kita manusia pada waktu mendapatkan masalah, kita selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kita selalu mempunyai masalah dan kayaknya orang lain begitu bahagia gitu loh. Tapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, bahwa orang lain pun mungkin melihat hal yang sama. Waduh Tuhan, kenapa kok kita susah dan orang itu bahagia? Semua manusia mempunyai pengalaman yang sama dan pandangan yang sama pula. Kadang juga ada banyak manusia yang mendapatkan masalah lebih berat jauh dibandingkan kita. Tapi tidak nampak karena mereka tidak pernah mengeluh. Kembali lagi, kisah ini sebuah ilustrasi yang menarik. Dan menurut saya harus saya ceritakan. Mungkin sudah pernah didengar, tapi tidak ada salahnya saya kembali ceritakan. Sehingga bisa meremind kita semua bahwa tidak pernah ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Dan saya yakin pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Kisah ini bermula oleh seorang raja dan seorang penasehat yang berburu. Sang raja ini sangat suka berburu dan dia selalu mengajak penasehatnya dan pengawal-pengawalnya. Suatu ketika dia bertemu dengan sebuah binatang buas dan akhirnya sang pengawal-pengawal dan penasehat mampu untuk membunuh binatang buas tersebut. Tapi itu tidak sampai menghalangi jari kelingking dari sang raja terputus karena gigitan dari sang binatang buas itu. Sepulangnya sampai ke kerajaan, sang penasehat lantas berkata kepada sang raja, "Raja, Tuhan itu selalu baik." Sang raja marah. "Kenapa Anda berkata demikian? Kalau Tuhan itu baik, tidak mungkin jari kelingking saya ini putus digigit sama binatang tadi. Tuhan itu baik kalau saya kembali dengan sempurna. Tapi sekarang saya pulang dengan jari kelingking saya yang sudah terpotong." Kembali sang penasihat mengatakan bahwa, "Raja, Tuhan itu baik." Karena emosi dengan apa yang dikatakan oleh sang penasehat, sang raja lantas memasukkan sang penasehat ke penjara. Pengawal, masukkan dia ke penjara. Dia memberikan kalimat yang tidak menyenangkan hati saya. Beberapa bulan kemudian, setelah sang raja sembuh, mereka kembali berburu dengan pengawal, minus sang penasehat. Tiba-tiba mereka ditangkap suku primitif yang dari dulu sangat tidak menyukai kerajaan dan sang raja itu. Semua pengawal dan raja lantas diikat dan akan dibakar untuk menjadi persembahan kepada dewa mereka. Namun yang menarik adalah di antara semua syarat untuk persembahan ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu korban persembahan yang disembahkan kepada dewa harus sempurna. Tidak boleh ada yang cacat. Lantas mulai diceklah satu-satu dari pengawal sampai sang raja. Begitu sampai di sang raja, mereka melihat bahwa sang raja sudah tidak memiliki jari kelingking, yang artinya dia sudah cacat. Tidak boleh disembahkan kepada sang dewa. Akhirnya si raja dilepaskan dan dia sendiri yang berhasil pulang ke kerajaan dalam keadaan selamat. Sementara semua pengawalnya disembahkan untuk dewa, alias dibakar dan menjadi persembahan. Sesampainya di kerajaan, sang raja lantas meminta pengawal di sana untuk membebaskan si penasehat tadi. Penasehat datang dan sang raja mengatakan bahwa rupanya Anda betul, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Andai kata kemarin jari kelingking saya ini belum terputus, maka tentu saya sudah mati dan menjadi persembahan bagi masyarakat primitif itu terhadap dewanya. Tapi karena jari saya sudah tidak ada, akhirnya saya dibebaskan. Luar biasa, Tuhan itu baik. Tapi kalau Tuhan itu baik,
pertanyaan si raja kepada penasihat. Kenapa dia membiarkan saya untuk memasukkan Anda ke dalam penjara? Sang penasihat dengan tersenyum mengatakan bahwa, Raja, andai kata saya tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka tentu saya akan mengikuti Anda untuk berburu. Dan saya ini memiliki anggota tubuh dengan lengkap. Apabila saya mengikuti Anda berburu, maka saya pun menjadi salah satu korban seperti pengawal-pengawal yang sudah dijadikan korban. Sang raja tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap apa yang menjadi kalimat dari si penasihat itu. Pesan moral dari cerita ini adalah, Anda di luar sana pasti banyak mengalami masalah, persoalan. Saya percaya bahwa apa yang saya katakan mungkin tidak seberat apa yang Anda rasakan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semua, bahwa tidak pernah ada yang namanya masalah melebihi batas kemampuan kita manusia. Kadang karena pikiran kita yang negatif membunuh pikiran kita yang positif, sehingga hal-hal yang sebetulnya ada jalan keluar menjadi tertutup hanya karena kita sudah berprasangka buruk sebelumnya. Saya percaya bahwa dalam setiap masalah yang Anda hadapi, mungkin Anda susah mencari jalan keluar. Tapi lewat video ini, lewat kisah tadi, saya percaya bahwa Anda akan merenungkan. Dan dari renungan Anda pasti akan mendapatkan jalan keluar. Percayalah, tidak pernah ada masalah yang melebihi kekuatan kita manusia. Saya Gary Kubun, semoga bermanfaat.